Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan saya Dr. Ismi Darwis. Wabah COVID sudah menyebar sehingga pembelajaran online. Saya mencoba di sini menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa untuk pembelajaran secara jarak jauh. Media yang akan saya gunakan adalah konten YouTube saya. Kemudian adik-adik bisa melihat, saya akan masukkan ke Google Classroom. Kemudian adik-adik akan melihat konten YouTube selama durasi waktu tertentu. Awal saya akan berikan pretest, kemudian setelah menonton video pembelajaran ini, adik-adik akan menjawab post-test dan nilai pretest dan post-test bisa dimasukkan ke dalam nilai tugas, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan untuk penilaian di akhir. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang blok hematoimunologi, babnya tentang hemostasis dan perdarahan. Baik. Untuk bahas hemostasis dan perdarahan, kita harus tahu dulu komponen-komponen yang mempengaruhi hemostasis dan perdarahan, ya. Jadi setiap saat, setiap waktu, ketika pembuluh darah kita ini adalah pembuluh darah, setiap saat, setiap waktu ini pembuluh darah kita ini rentan terhadap adanya suatu kerusakan. Ketika terjadi kerusakan, ini misalnya seperti ini, ya. Ketika terjadi kerusakan, maka akan ada aliran darah yang keluar ya. Ketika dibiarkan begitu saja, akan terjadi suatu penurunan volume darah. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan volume darah, akan menyebabkan shock hipovolemik. Akan tetapi tubuh kita ini memiliki mekanisme untuk menghentikan perdarahan tersebut. Nah, itu disebut sebagai hemostasis. Darah stasis itu berhenti, sehingga bagaimana mekanisme tubuh kita untuk menghentikan perdarahan. Ada 3 komponen yang penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah komponen vaskuler. Yang kedua komponen trombosit. Yang ketiga komponen faktor-faktor pendukung, faktor koagulasi. Vaskuler, trombosit, dan faktor koagulasi. Pernah kita waktu kecil kena pisau, darahnya ya bocor, kemudian saya dikasih es batu supaya berhenti. Kalau bisa terjadi, sebetulnya tanpa dilakukan intervensi juga ada mekanisme ini yang akan memberikan perdarahan. Ketika perdarahan pembuluh darah kapiler itu cepat menurun karena perdarahan tidak terlalu besar. Karena tapi apabila traumanya rusak di pembuluh darah yang besar atau sulit. Jadi saya kembali ke sini, ketika ada kerusakan pembuluh darah di sini, akibatnya adalah adanya kehilangan darah. Apa yang terjadi dengan vaskuler? Jadi kalau ada kelainan perdarahan yang kita ada vaskulernya, trombositnya, dan faktor koagulasi. Apa yang terjadi dengan vaskuler? Vaskuler ini akan terjadi vasokonstriksi. Dia akan menyempit. Jadi ketika terjadi perdarahan, dia akan menyempit. Ketika dia menyempit, akan menyebabkan alirannya, kalau pembuluh darah lebar, aliran darahnya itu lurus, dia laminar namanya. Tapi ketika pembuluh darah rusak, dia akan vasokonstriksi. Ketika dia akan vasokonstriksi, akibatnya adalah aliran itu akan turbulensi seperti darah, mengkal. Komponen trombosit itu ada di tengah normalnya. Endotel di sini ini memiliki muatan negatif.
kenapa trombosit tidak nempel pada daya cairan? Karena dia memiliki daya tolak menolak, karena trombosit itu muatan negatif, negatif, sehingga tolak menolak. Nah, pada terjadi kerusakan vaskuler di sini akan terjadi paparan dengan serat kolagen akan terpapar dia. Ketika terpapar, kolagen ini positif, muatan positif. Ditambah dengan fase konstriksi, ya, aliran menjadi turbulen, trombosit akan terpinggir nanti. Ketika vaskulernya akan gitu ya, trombosit akan terpinggir. Akan terjadilah suatu agregasi trombosit. Sebelumnya adalah proses adhesi. Jadi vaskuler memiliki peranan yaitu fase konstriksi. Dia akan fase konstriksi, kemudian karena adanya rusaknya pembuluh terpaparnya dengan bunga luar, sehingga trombosit ini akan menyebabkan dia adhesi, seperti ini adhesi. Jadi trombosit nempel di sini supaya apa? Supaya membentuk sumbatan, supaya perdarahan tidak berjalan terus-menerus. Trombosit nempel di situ, dia akan mengeluarkan faktor namanya ADP dan tromboksan. Jadi namanya ADP dan tromboksan. Ini dia ADP dan tromboksan. Trombosit akan mengeluarkan ADP dan tromboksan, yang mana tromboksan dan ADP ini adalah faktor untuk menarik trombosit yang lain ikut membentuk agregasi. Jadi ketika trombosit menempel pada pembuluh darah yang rusak, itu namanya proses adhesi. Kemudian trombosit nempel dengan sesamanya dengan perantara adanya tromboksan dan ADP, tromboksan A2 di sini. ADP dia akan nempel. Terbentuklah suatu sumbat trombosit. Sumbat trombosit dengan sekali. Sudah seperti bangunan yang bolong, kemudian ditambah batu bata di situ. Pembuluh darah. Sudah terbentuk sumbat trombosit, tapi ini masih rapuh. Jadi trombosit memiliki peranan pada proses hemostasis. Hemostasis di sini ya, adalah membentuk sumbat trombosit. Waktu di mana keluarnya darah sampai dengan darahnya itu berhenti, dinamakan sebagai bleeding time. Ini kayak bleeding time. Hemostasis dibagi dua, yang ada yang primer, ada yang sekunder. Primer komponennya adalah vaskuler dan trombosit. Sedangkan sekunder adalah faktor koagulasi. Primer itu sampai batasnya ketika darah keluar kemudian berhenti. Itu namanya trombosit, hemostasis primer yang yang berperan di sini adalah faktor vaskuler dan trombosit. Terbentuklah suatu sumbat trombosit. Oleh karena itu, untuk mengetahui fungsi dari hemostasis primer, kita periksa namanya bleeding time. Sedangkan untuk hemostasis yang sekunder, namanya peranan faktor koagulasi. Jadi ibarat seperti bangunan yang temboknya roboh, ditempel oleh batu bata, kemudian harus dipaksa supaya kuat. Seperti itu. Nah, jadi ketika terbentuk suatu sumbat trombosit di sini, itu mudah sekali terjadi kerusakan lagi tanpa ketika tidak diperkuat oleh faktor-faktor koagulasi. Ini akan terus. Nah, kemudian ada vaskuler, namanya ada faktor von Willebrand, gitu ya. Banyak sekali yang berperan faktor di sini. Kemudian aktiflah, namanya faktor koagulasi. Koagulasi akan aktif di sini, ya. Nah, yang mana faktor koagulasi ini sifatnya kaskade. Kita tahu faktor koagulasi itu ada 12. Ya, 12 akan berarti faktor yang tidak ada yaitu faktor 6.
1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, bagaimana kerja dari faktor koagulasi supaya dia bisa terbentuk suatu bekuan darah? Jadi ketika sudah terbentuk sumbat trombosit di sini, sudah terjadi sumbat trombosit di sini, jadilah aktivasi faktor 12. Jadi kalau yang aktif itu adalah aktif ya. Jadi aktif faktor 12 menjadi 12A. Kemudian dari faktor 12A ini yang aktif, dia akan mengaktifkan lagi. Dia akan mengaktifkan faktor 11 menjadi 11A. Nah, setelah 11A ini, nanti dia akan mengubah faktor 9 menjadi 9A. Ini banyak bantuan ya. Ada faktor 8, faktor 4 itu membantu di sini dalam proses ini. Jadi dia sebagai katalisator, tetapi tidak menjadi faktor utama, gitu. Tapi faktor katalisator. Ya. Tetapi ketika tidak ada faktor 8, tidak ada faktor 4, itu proses kaskade ini tidak akan berjalan. Jadi faktor 11 pada 12 menjadi 12A, 11 menjadi 9A, kemudian 9A ini akan menstimulasi perubahan 10 menjadi 10A. 10A ini ya akan berubah ya. Ini juga faktor 4 berpengaruh. Faktor 4, 8, faktor 5 juga sih berpengaruh. Faktor 5, 4, 8. Faktor 10A ini akan berubah 2 menjadi 2A. Kemudian 1 menjadi 1A. Ini di akhir. Ya. Kita harus tahu semuanya apa namanya faktor 12, faktor 11, faktor 10, faktor 1. Nah, kita sampai di sini ada faktor 1 itu fibrin, oke. Kalau sudah 1A namanya fibrin, benar-benar fibrin itu 1A. 2 ini adalah protrombin. Pro itu belum aktif, trombin sudah aktif. Jadi trombin ini ya, trombin ini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Ini akhir dari suatu kaskade koagulasi. Yang ini dinamakan sebagai ya, faktor-faktor intrinsik factor. Apa namanya? Jalur intrinsik, ya. Intrinsik pathway. Akan tetapi ada jalur lagi, jalur ekstrinsik yang mana dia langsung mengaktifkan faktor 7 menjadi 7A di sini. Ada faktor lingkungan sebagainya. Misalnya saja ada DIC juga di sini bisa diaktifasi sebagai diaktifkan. Dan faktor 7 menjadi 7A akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Nah, dari 12 sampai dengan 9 di sini ini adalah faktor intrinsik. Ya, intrinsik pathway namanya, jalur intrinsik. Sedangkan di sini adalah jalur ekstrinsik. Nah, ini ada jalur bersama. Kenapa saya harus bagi seperti ini? Karena nanti pemeriksaan beda antara faktor jalur intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway. Intrinsic pathway, extrinsic pathway, dan ini adalah common pathway. Baik. Kemudian dari intrinsik faktor ini, apabila sudah terbentuk suatu sumbat trombosit akan aktif ini dan mengaktifkan fibrin. Ini protrombin jadi trombin, fibrin menjadi fibrinogen menjadi fibrin. Nah, kemudian benang-benang fibrin akan mengikat dia di sini. Akan terbentuk fibrin-fibrin di sini. Fibrin banyak sekali di sini. Nah, tetapi kalau trombositnya terlalu banyak, ya, ini nggak boleh juga, ya. Kenapa? Karena akan terbentuk sumbatan yang mana terjadi iskemik nanti. Inilah patofisiologi pada kelainan ischemic heart disease, cerebrovascular disease, ini patofisiologinya. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, jadi terbentuk fibrin di sini. Fibrin di sini, ya. Ketika terbentuk fibrin di sini, sumbat trombosit sudah sangat kuat sekali untuk menutup perdarahan, lubang perdarahan tadi. Oleh karena itu, dari faktor vaskuler, trombosit, faktor koagulasi ini sangat penting sekali untuk proses
hemostasis ya. Nah, nanti dari faktor ternyata hemostasis ini ada tersier. Apa yang terjadi ketika proses koagulasi itu terus-menerus berjalan? Akibatnya terbentuk sumbatan. Banyak sekali sumbatan di sini. Nah, faktor ini ada namanya aktif lah ketika terlalu banyak sekali bekuan darah di dalam pembuluh darah akan aktif namanya faktor TPA. TPA ini bukan tissue plasminogen activator, yang mana nanti dia akan mengaktifkan ya, plasminogen menjadi plasmin. Yang mana plasmin ini akan menghancurkan koagulasi itu yang berlebihan. Jadi plasmin itu akan menghancurkan koagulasi yang berlebihan ya. Plasmin ini akan menghancurkan ini. Oke. Supaya apa? Supaya tidak tertutup semuanya, jadi harus dihancurkan dia. Trombosit ini, faktor koagulasi ini kalau berlebihan akan terjadi iskemik. Di mana? Di perifer. Nah, jadi dia harus dihancurkan oleh plasmin sehingga aliran darah itu kembali normal lagi. Jadi tidak terlalu berlebihan. Ini adalah sumbatannya di sini. Nah, tidak berlebihan sampai sini, tidak, karena dihancurkan oleh plasmin. Ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi sebelum kita memahami penyakit kelainan-kelainan hemostasis, saya sudah menjelaskan tentang proses hemostasis itu sendiri. Jadi hemostasis itu terjadi sebagai respon adanya perdarahan. Dan ketika perdarahan itu terjadi harus dihentikan dengan cara apa? Saya review. Pertama vaskuler akan vasokonstriksi. Aliran darah yang tadinya laminer menjadi suatu turbulensi. Ya, tadinya laminer menjadi aliran yang turbulensi. Ketika alirannya turbulen, terjadilah trombosit itu di samping, ya. Trombosit di samping, ya. Memungkinkan trombosit itu akan menempel. Ketika trombosit menempel, ya, mengeluarkan faktor ABP dan tromboxan A2. Yang mana tromboxan A2 dan ABP ini adalah sebagai zat untuk menstimulasi trombosit nempel dengan trombosit. Itu namanya proses agregasi. Trombosit nempel, akibatnya terbentuklah suatu sumbat trombosit. Ya, sumbat trombosit di sini. Ketika sudah terbentuk ini, perdarahan berhenti. Itu namanya adalah waktu di mana mulai perdarahan sampai dengan dia berhenti. Itu namanya adalah bleeding time, waktu perdarahan. Itu penting nanti. Jadi faktor untuk ketika bleeding time panjang ya, jadi ada dua faktor yang kita perhatikan, vaskuler atau trombosit yang terjadi kelainan gitu ya. Kemudian ketika terjadi suatu sumbat trombosit, ini harus dilakukan pembekuan darah. Pembekuan darah ini bekerja sama dipengaruhi faktor-faktornya adalah faktor-faktor koagulasi. Faktor koagulasi ini adalah suatu proses kaskade di mana proses ini adalah saling mengaktifasi dari faktor 12 menjadi 12A. Kemudian ketika 12A aktif, ini akan mengaktifkan faktor 11A, akan mengaktifkan faktor 9A. 9A ini akan mengaktifkan faktor 10. Yang mana faktor 10 ini akan mengubah protrombin menjadi trombin, dan trombin ini akan berubah fibrinogen menjadi fibrin. Dan ketika fibrin ini jadi dia akan membentuk suatu ikatan dan mengikat trombosit supaya lebih kokoh lagi ya. Nah, ini adalah intrinsic pathway ya. Ada juga extrinsic pathway dari faktor 7 menjadi 7A langsung ke 10 menjadi 10A. Protrombin menjadi trombin, trombin akan mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Sama seperti ini prosesnya. Nah, ketika berlebihan ya tidak boleh, karena kalau dia berlebihan akan terjadi iskemia dan hipoksia pada jaringan perifer, sehingga
harus dilakukan pembersihan. Fibrinolisis namanya, fibrinnya dilisis. Oleh siapa? Jadi ketika pembentukan faktor koagulasi ini banyak sekali, TPA akan aktif. Ya. Tisu plasminogen aktivator akan aktif. Kemudian tisu plasminogen aktivator ini akan mengubah plasminogen menjadi plasmin. Yang mana plasmin ini akan menghancurkan bekuan-bekuan ini sehingga aliran darahnya bisa kembali secara sempurna. Itu adalah bagaimana tubuh kita meregulasi proses perdarahan dan menghentikannya. Nah, oleh karena itu ada keseimbangan antara koagulasi dan hemostasis. Perdarahan, koagulasi dan perdarahan. Koagulasi dan hemostasis. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau koagulasinya kebanyakan, ya, kalau koagulasinya tinggi, terlalu tinggi, koagulasi tinggi, terbentuk bekuan semua, terjadi iskemia. Penyakitnya apa? Penyakit jantung koroner, stroke, iskemi, itu karena koagulasinya kebanyakan. Kalau hemostasisnya kebanyakan, akan terjadi perdarahan di mana-mana saja. Nah, oleh karena itu kita kembali ke penyakit-penyakit akibat perdarahan, ya. Jadi penyakit akibat perdarahan itu ada ini aja kelainannya. Jadi ada orang yang mudah terjadi perdarahan. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah kelainan vaskuler, ya. Tadi kan saya terangkan kalau ada kelainan hemostasis yang kita pandang adalah vaskuler, trombosit, dan faktor-faktor koagulasi. Sekarang vaskuler, kelainan pembuluh darah yang menyebabkan perdarahan apa? Kelainan vaskuler yang khas, yang banyak penyakitnya adalah suatu penyakit vaskulitis. Jadi radang pada pembuluh darah. Vaskulitis ini adalah radang pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah ini tidak berfungsi secara baik untuk mengontrol perdarahan. Sehingga manifestasinya akan terjadi bintik-bintik. Ya. Yang banyak pada anak-anak itu namanya vaskulitis Henoch-Schönlein, HSP, ya. Henoch-Schönlein purpura, Henoch-Schönlein purpura, ya HSP. Itu pada anak-anak itu vaskulitis pada pembuluh darah yang kecil, ya. Nah, vaskulitis ini juga ada pembagiannya banyak sekali, ada vaskulitis pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, dan pembuluh darah kecil. Nah, pada intinya adalah vaskulitis ini adalah adanya radang pada pembuluh darah. Bagaimana prosesnya? Jadi intinya adalah ini, ada kompleks antigen antibodi yang menumpuk di vaskuler sehingga terjadi kerusakan pada vaskulernya sehingga tidak terjadi fungsinya tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pada demam berdarah dengue juga bisa terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Oleh karena itu muncullah gejala petekian. Nah, hemostasis ini, gejala utamanya adalah perdarahan. Perdarahan itu ada perdarahan besar, ada perdarahan diatesis namanya, diatesis hemoragi. Yang kita kena sebagai purpura pertama, kemudian ada namanya yang paling besar ekimosis, ada purpura, kemudian ada ekimosis. Untuk purpura ini kecil-kecil, ya, vaskulitis. Itu secara besar, vaskulitis secara besar sehingga banyak sekali pembagian di vaskulitis itu. Kemudian untuk trombosit, ya, trombosit ada dua jenis kelainannya. Pertama jumlah, yang kedua adalah fungsi. Yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah fungsi, ya. Jumlah dan fungsi. Jumlah dan fungsi. Untuk jumlah, ya, trombosit menurun jumlahnya. Terjadi pada banyak penyakit, ada demam berdarah dengue, ya, trombositopeni, prone terjadi perdarahan karena trombositnya hancur, ya, karena ada inflamasi. Kemudian bisa juga imun trombositopeni purpura, jadi purpura trombositopenia, kemudian disebutkan karena imun. Dulu disebut idiopatik, tapi karena idiopatik tidak tahu, tapi patofisiologinya ternyata sebabkan karena kelainan imun.
ada lagi kalau untuk jumlah itu ya, ITP, demam berdarah dengue. Sedangkan untuk fungsi ada, jumlahnya cukup, akan tetapi fungsinya tidak berfungsi secara baik. Contohnya adalah pada penyakit-penyakit thromboastenia Glanzmann, di mana trombositnya cukup tetapi tidak berfungsi secara baik, itu secara genetika. Tapi tidak masuk dalam kompetensi dokter umum ya. Karena itu tidak terlalu banyak dibahas. Jadi intinya adalah ketika vaskuler baik, trombositnya dilihat. Kalau jumlahnya cukup, mungkin fungsinya. Kita harus perhatikan. Kemudian faktor-faktor koagulasi. Ya, jumlah sudah tadi demam berdarah dengue tentang penyakitnya. Kemudian ITP, fungsinya thromboastenia Glanzmann. Kemudian faktor-faktor koagulasi apa saja sih spektrum penyakit terjadi kelainan faktor koagulasi? Ya, kita lihat di sini ada intrinsic pathway, extrinsic pathway, dan satu lagi adalah communal pathway. Ya. Nah, faktor-faktor koagulasi mana yang terjadi defisiensi? Kita kenal ada namanya hemofilia. Ya, hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah suatu penyakit genetika yang mana terjadi defisiensi faktor pembukuan. Ada faktor hemofilia A ketika dia kekurangan faktor 8. Ya. Hemofilia B ketika dia faktor 9, kemudian faktor 10. Ya, ada hemofilia B ketika faktor 9 kurang. Sehingga kelainan hemofilia ini yang akan memanjang adalah faktor koagulasi. Yang kelainan adalah faktor koagulasi yang mana terjadi clotting time-nya memanjang. Dan untuk memeriksa ini faktor intrinsik, ya, intrinsik, kita periksa namanya APTT. Activated Partial Thromboplastin Time. Kalau di sini thromboplastin time, ya, TT. Ya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan hemofili, clotting time memanjang. Nah, kemudian hemofili ini akan memanjang APTT-nya memanjang. Sedangkan faktor yang bawah tidak memanjang. Jadi memanjang adalah APTT. Thromboplastin time tidak memanjang, PTT tidak memanjang, INR tidak memanjang. Ya. Jadi kalau ditanyakan ada orang mudah perdarahan, ternyata kalau bleeding time-nya normal, clotting time-nya memanjang, dan memanjang clotting time-nya memanjang ini disebabkan karena APTT-nya memanjang. Jadi bisa kelihatan di situ. Nah, kemudian ada penyakit lain, misalnya penyakit hati kronis ya. Kita harus tahu bahwa faktor-faktor koagulasi itu terbanyak dibentuk di hati. Ya, terbanyak dibentuk di hati, terutama faktor fibrinogen dan protrombin. Ya. 1, 2, 5, 7, 9, 10 itu dibentuk di hati. Sehingga orang-orang dengan kelainan sirosis hati, ya, jadi hatinya sudah rusak, ya, sudah jaringannya sudah diubah menjadi jaringan ikat, akibatnya dia kehilangan fungsi sekresi, fungsi produksi, yang mana dia tidak bisa memproduksi faktor-faktor pembekuan. Nah, oleh karena itu faktor pembuka utama yaitu fibrinogen dan protrombin tidak dihasilkan. Oleh karena itu pada kelainan hati itu yang memanjang adalah INR. Ya, INR dia akan memanjang. Kemudian banyak lagi penyakitnya. Kalau saya bisa rangkum, jadi penyakitnya itu adalah kalau vaskuler, ke arah vaskulitis, ya, trombosit, ke arah jumlah dan fungsi. Kalau jumlah ini terdapat pada pasien demam berdarah dengue, ITP, ya. Kemudian fungsi thromboastenia Glanzmann. Sedangkan faktor koagulasi untuk penyakitnya adalah hemofilia A, hemofilia B, kemudian faktor koagulasi ini jalur intrinsik yang tadi saya sebutkan. Sedangkan faktor koagulasi yang common pathway terbanyak pada kelainan hati. Oleh karena itu kita harus memahami terlebih dahulu proses koagulasi, sehingga ketika koagulasi proses sudah tahu, kita akan bisa menjelaskan penyakitnya apa, ya, patofisiologinya apa, seperti apa, dan pengobatannya seperti apa. Ya, kalau misalnya vaskuler, vaskulitis berarti reaksi imunnya, inflamasi kita kurangi. Kalau jumlah ya kita tambah. Tapi kalau DBD ditunggu saja, dia akan naik sendiri. Nah, kemudian ketika fungsi, ya berarti tidak bisa diobati nih fungsinya. Nah,
Sedangkan kalau faktor koagulasi, hemofili ya ditambah saja faktor-faktornya. Kalau penyakit hati kronis ya agak sulit memang ya, fungsi kronis tidak bisa, tetapi ketika terjadi perdarahan kita harus tambah faktor-faktor pembukaan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang faktor-faktor koagulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.